Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati ikut berkomentar soal polemik ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi, yang dimana Ibu Mega menurutnya kalau memang ada ijazahnya ya tunjukin aja. Padahal kita semua tahu ya sahabat-sahabat yang mengusung Bapak Jokowi sebagai calon wali kota, gubernur sampai 2 kali presiden itu adalah PDI Perjuangan. Kenapa bukan PDI yang memeriksa ijazah Bapak Jokowi? Dan itu juga selaras yang disampaikan oleh Bung Sulfan, yang dimana beliau mengatakan bahwa tidak rasional jika baru sekarang digugat ijazah Bapak Jokowi. Kenapa bukan dari dulu wali kota sampai 2 kali presiden? Kenapa juga bukan dari parpol yang menggugat ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi? Dan Mas Teddy membongkar tujuan terselubung dari Rusrio CS, kenapa harus Bapak Jokowi yang terus digoyangkan. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Orang katanya tuh sekarang udah ganjing urusan ijazah dan narkoba. Ya kok susah aja. Kalau ada ijazah itu dulu masih ada ini ijazah saya. Nah, dengan demikian ini santai pusing ya, pusing orang Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan ya, silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain. Pertama saya ingin ke belakang dulu ya. Ya. Bahwa sebenarnya kan tuntutan-tuntutan soal ijazah Jokowi itu menurut saya tidak rasional. Ya. Karena kalau mau nuntut itu kan sejak dia mencalonkan wali kota, itu kan data semuanya sudah dikasihkan. Iya.
ke KPU, KPUD sana ya. Di Solo. Kemudian ketika Gubernur DKI kan juga menyampaikan semua data-data itu. Betul. Ya. Kemudian 2 kali Pilpres, masa KPU nggak tahu? Ya kan? Ya. Nah artinya kalau itu memang nggak ada, itu kan KPU, Bawaslu itu harus bicara gitu loh. Ya kan? Nah kemudian PDIP, Nasdem, semuanya yang mencalonkan Jokowi itu masa nggak tahu? Enggak. Syarat-syarat itu. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, paling tidak Gerindra, PKS, dan Demokrat yang mengusung Prabowo pada 2014, 2019, bahkan 2014 itu banyak lagi, ada Golkar macam-macam di situ kan? Ya. Nah, dan terbukti kan partai-partai ini semuanya tidak pernah menggugat itu. Paling gagal kan menggagalkan Jokowi kan menggugat soal ijazah itu. Tapi kan partai-partai pendukung Prabowo baik 2014, 2019 itu tidak ada yang melakukan penuntutan itu ke KPU atau Bawaslu. Jadi menurut saya ini aneh dan mengada-ngada, ini orang-orang nuntut ini nggak ada kerjaan. Ya. Karena kebencian kepada Jokowi. Kemudian dilanjutkan dengan kebencian kepada Gibran. Ya, gitu. Nah, lalu ingin memisahkan antara Jokowi dengan Prabowo lewat isu ijazah ini. Dan dengan harapan kalau Prabowo ini nanti terpisah dari Jokowi, Prabowo itu lemah secara politik. Karena selama ini harus diketahui yang mendukung Prabowo, kan Prabowo sendiri mengakui ketika ulang tahun Gerindra kan, Betul. dia mengatakan bahwa terima kasih Pak Jokowi, kita ini menang karena dukungan Pak Jokowi kan gitu. Betul. Makanya dia memilih Gibran sebagai calon wakil presidennya. Dia karena takut kalah, dia tidak mau, bukan takut ya, dia tidak mau kalah. Gitu loh. Masa sudah 4 kali pemilu kalah terus. Nah sekarang peluang dia untuk menang, dia harus gandeng Jokowi. Itu siapa aja, orang berpolitik tuh siapa aja, bukan hanya Prabowo, siapapun. Kalau orang mau menang pasti mencari kekuatan-kekuatan yang bisa memungkinkan dia menang. Kalau enggak ya bodoh namanya. Iya kan? Kalau orang tidak memanfaatkan peluang untuk dia bisa menang, dari siapapun, dia harus manfaatkan itu. Ini politik kok. Gitu loh. Dia melihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi berbicara tentang seseorang seolah-olah kok sudah lebih paham. Bahkan sampai mendiskreditkan, melakukan menurut saya itu sesuatu yang menurut dari orang yang lebih tahu. Ya, dan menurut saya ya jangan begitulah kalau kita nggak tahu. Aku pengen viral aja ya bisa juga cari panggung. Oh, cari panggung. Ya, bisa juga cari panggung, bisa juga emang sok tahu orangnya. Sok tahu ya. Tapi kan itu sesuatu yang tidak baik menurut saya. Jangan sampai kita itu kalau kita tidak tahu apa-apa, ya janganlah kita ngomongin orang berlebihan. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa-apa ya lebih baik kita diam menurut saya, mengikuti perkembangan apa yang sedang terjadi, tetapi jangan kita mengomentari seolah-olah kita yang paling tahu. Bahkan kita sudah melakukan menurut saya itu fitnah ya, pencemaran nama baik. Seperti misalnya sampai Joko Ngibul, ya emang kan itu orang pada ngomong begitu ya, sampai ada yang kalau nggak punya ijazah ngaku aja itu kan. Emangnya ya Pak Jokowi, ya hak Pak Jokowi juga punya hak lah untuk setiap orang. Dia mau bagaimana itu terserah dia. Apalagi sekarang sudah ada proses hukum yang berlaku. Sebetulnya kita sebagai masyarakat ya tunggu aja seperti apa. Iya. Harusnya ya. Iya, dan saya juga bertanya kalau seandainya ijazahnya Jokowi asli, terus mau gimana? Kalau ijazahnya kemudian palsu, mau apa juga? Emangnya wali kotanya bisa dianulir, presidennya dianulir, enggak juga gitu.
ketemu dosen pembimbing, gimana Pak? Perbincangan apa Pak yang disampaikan Pak? Ya saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk konfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Ngobrol apa aja Pak? Mungkin nostalgia. Ya bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu.